Selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang sebelumnya. Ya, ini sebenarnya pengulangan dari materi yang pertama sekali. Itu menentukan limit fungsi trigonometri dengan teorema ya. Minggu yang lalu kan sudah diberikan teorema-teorema pada kamu ya, beserta dengan contoh. Nah, di pertemuan ini juga kita akan bahas teorema, namun dalam bentuk pembahasan soal. Kita mulai dari yang pertama ya. Katanya, nilai limit 4x cos 6x dikurang 4x per 2x pangkat 2 sin 5x, di mana x mendekati 0. Dapat semua dibaca ya nak. Ini ada pilihannya. Nah mari kita bahas dulu. Katanya, kita buat dulu dia ke dalam kurung cos 6x dikurang 1. Kenapa dikurang 1, Miss? Karena ini kan minus 4. Ya, kita keluarkan 4x. 4x kali 1 kan min 4x ya. 4x dikali min 1 itu min 4x. Jadi nama lain dari 4x cos 6x dikurang 4x itulah ini. Bisa ya? Nah, per 2x pangkat 2 sin 5x. Nah, yang di dalam ini cos 6x dikurang 1 kita sederhanakan menjadi negatif 2 sin 2 sin kuadrat 3x. Tahu dari mana itu kan kita menggunakan teorema ya. Nah, per 2x pangkat 2 dikali sin 5x. Sehingga kita kalikan dia ke dalam, keluar. Min 2 dikali 4x berarti min 8x. Sin 3x. Sin 3x. Ya, maka yang menjadi hasilnya adalah min 8x per sin 5x dikali limit mana limit ini? Kursor mas. Dikali limit sin 3x per 2x di mana x mendekati 0 dikali dengan limit sin 3x per 2x di mana x mendekati 0 ya. Nah, kan kalau udah seperti ini dia sudah menjadi bentuk teorema. Tinggal kita buat aja berarti min 8 per 5. Karena kan di sebelumnya dibilang gini, sin di teorema ya ada dibuat limit sin 2x per x. Artinya itu di mana x mendekati 0 artinya adalah 2 per 1 sama dengan 2. Jadi kalau limit sin 7x per 4x di mana x mendekati 0 hasilnya ada 7 per 4. Itu di teorema ya. Itu teorema yang udah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, hasilnya min 8x dikali min 8 per 5 dikali 3 per 2 dikali 3 per 2 itu sama dengan min 8x per hasilnya menjadi min 18 per 5 ya. Maka diperolehlah jawabannya sama dengan A pada pilihannya. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Nah, ini gampang ya. Katanya nilai dari limit x pangkat 2 ditambah 2x per tan x di mana x mendekati 0. Ini ya. Mau kita bahas. Sama halnya dengan yang pertama tadi, kita keluarkan dulu x. Nah, keluarkan x-nya. Berarti x kali x kan x pangkat 2. X kali 2 tambah dengan 2x. Itu hanya nama lainnya saja ya. Nah, menjadi x dikali x tambah 2 per tan x di mana x mendekati 0. Kita keluarkan satu-satu kan berarti ini menjadi limit x per tan x dikali limit x tambah 2. Ini hasilnya berapa? Limit x per tan x. Itu kalau di teorema sebelumnya hasilnya adalah 1. Kalau limit x di mana x mendekati 0? 0. Kalau limit 2 di mana x mendekati 0 pada teorema? Enggak usah pada teorema, pada limit fungsi yang kita pelajari di kelas 11. Berarti limit c di mana x mendekati 0 sama dengan c. Atau limit k di mana x mendekati 0 sama dengan k. Itu yang kita pelajari di kelas 11 ya. Nah berarti kalau limit 2 di mana x mendekati 0 hasilnya adalah 2. Sehingga 0 tambah 2 sama dengan 2 dikalikan 1 hasilnya adalah
2. Maka nilai dari limit X pangkat 2 ditambah 2X per tan X, di mana X mendekati 0, jawabannya adalah 2. Kita lanjut soal yang nomor 3. Ini soalnya langsung dengan jawabannya Miss buat ya. Nah, katanya di sini limit limit 1 dikurang akar cos X ya, cos X per X pangkat 2 di mana X mendekati 0. Itu soalnya ya. Nah, mari kita jawab. Ini kan ada akar. Berarti kita kalikan dengan akar sekawan. Ya. Kawan dari si negatif kan si tambah. Ya, maka kita kalikan dengan tambah. Di sini 1 dikurang cos X, maka kita kalikan dengan 1 ditambah akar cos X per 1 ditambah akar cos X. Kalau yang di atas ini kan hasilnya kemarin gini, 1 kali 1, 1. Akar negatif cos X dikali akar positif cos X, hasilnya adalah negatif cos X. Itu juga di kelas 11 sudah kita pelajari ya. Nah, hasilnya menjadi 1 dikurang cos X per X pangkat 2 dikali 1 ditambah cos X di mana X mendekati 0. Nah, 1 dikurang cos, ini kenapa dibikin cos 2? Cos 2 dikali setengah X. Artinya tetap, kalau 2 kali 1, 2 dibagi 2, 1. Berarti ini tetap X. Hanya membuat nama lainnya saja ya. Per X pangkat 2 dikali 1 ditambah akar dari cos X. Nah, nama lain dari sini apa? 1 dikurang cos 2 artinya adalah 2 sin 2. Ya, itu ada di teorema. Ataupun dia kalau di kelas 10 kita belajar itu, ini dari mana datangnya? Dari trigonometri. Di kelas 10 kan itu kita pelajari ya. Trigonometri, identitas trigonometri. Nah, itu. Nah, limit 2 ini kita jabarkan satu-satu kan gitu. Kita jabarkan. Limit 2 per 1 ditambah akar cos X di mana X mendekati 0 dikali limit sin setengah X per X di mana X mendekati 0 dikali limit sin setengah X per X di mana X mendekati 0. Ya, ini tinggal kita ganti X-nya mendekati 0, X-nya 0 ya. Kita ganti X-nya ini menjadi 0, berarti 2 per 1 ditambah akar cos 0 dikali. Ini berapa? Kan ini X-nya bisa hilang, X-nya bisa hilang ya, dicoret, tinggal sin setengah ya. Hasilnya di sini menjadi setengah. Nah, 2 per 1 ditambah cos 0 berapa? 1. Maka akar 1 berapa? 1. Sehingga 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka dia menjadi 2 per 2 ditambah 2 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2. Maka hasilnya adalah 1 per 4. Nah, kira-kira dari contoh soal yang Miss buat ini, anak-anak Miss, ya, yang Miss harapkan itu kamu paham. Ya. Dipelajari pelan-pelan. Dipahami pelan-pelan. Bagaimana caranya biar bisa paham, ya. Nah, walaupun ini singkat, sebenarnya jalan yang Miss buat ini ya, penyelesaian soalnya ini, ada dia. Nah, seperti ini kan ini nggak Miss jabarkan. Tapi nanti kamu boleh jabarkan di buku catatan kamu ya. Bagaimanalah agar kamu pun mengerti soal yang saya buat ini gitu. Jangan buru-buru kali belajarnya, dipelajari betul-betul, dicatat betul-betul, dipahami sehingga kedepannya pun kamu semakin pintar. Nah, ini tugas hanya satu soal. Kamu kumpulkan di pertemuan berikutnya. Di mana kita pertemuan berikutnya, anakku? Besok ya. Nah, besok terakhir soal ini kamu kumpulkan kepada Miss.
Jadi nggak ada ke minggu-minggu depan, besok ya. Sekian pertemuan kita hari ini, Naku. Goodbye, salam sehat.